Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani Penarik dengan NIM 250201021020 kelas MJ109 Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem komputer dan komponen penyusunannya dari tugas saya sebelumnya. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian sistem komputer. Sistem komputer dapat dipahami sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk menjalankan proses input, pengolahan atau processing, penyimpanan atau storage, dan menghasilkan output berupa sistem yang dapat dimanfaatkan manusia maupun mesin. Nah, menurut Lowden 2016, sistem komputer merupakan bagian dari infrastruktur teknologi yang mendukung proses dan pemrosesan data melalui kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan prosedur operasional. Nah, baiklah, kita akan masuk ke unsur komputer dan pembentukan sistem komputernya. Itu ada perangkat keras, perangkat lunak, perangkat manusia atau pengguna, data, dan metode pengolahan. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang dimana perangkat keras adalah seluruh sistem fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dioperasikan untuk mendukung proses input, proses output, dan penyimpanan. Hardware ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai alat mekanis atau elektronik yang mengubah data mentah menjadi informasi. Hardware ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu CPU, RAM, ROM, media penyimpanan, perangkat input, perangkat output, serta komponen pendukung seperti casing, heatsink, fan, hingga power supply. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak atau software ini merupakan sekumpulan instruksi logis yang disusun dalam bentuk kode program yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Software tidak terlihat secara fisik, namun dapat dioperasikan melalui antarmuka komputer. Menurut Setlings 2018, software dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu sistem software dan aplikasi software. Sistem software mencakup sistem operasi dan utility yang mengelola hardware, sedangkan application software merupakan program yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti pengolahan data, desain grafis, dan multimedia. Nah, yang ketiga itu ada brainware, di mana brainware ini adalah pihak pengguna yang mengoperasikan komputer dan berperan sebagai pengendali serta evaluator hasil proses. Tanpa brainware, komputer tidak memiliki fungsi dan tujuan. Brainware dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu operator, programmer, administrator sistem, analisis, hingga pengguna akhir atau end user. Nah, kita masuk ke Central Processing Unit atau yang biasa kita sebut CPU. Nah, di mana CPU ini merupakan inti dari sistem komputer yang bertugas melakukan eksekusi instruksi dan perhitungan aritmatika serta logika. Pada materi asli, CPU dijelaskan sebagai pusat pemrosesan pada sistem mikrokomputer. Hal ini sejalan dengan definisi Setlings 2018 yang menyebutkan bahwa CPU adalah komponen utama komputer yang terdiri dari unit kontrol atau control unit, unit logika dan aritmatika atau arithmetic logic unit, serta register memori internal yang berfungsi mengarahkan jalan instruksinya. Nah, secara umum, komputer internal CPU ini terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau ALU yang bertugas menjalankan operasi matematika dan logika biner. Ada yang kedua, Control Unit CU mengatur dan mengkoordinasikan jalannya alur instruksi.
Yang ketiga ada register, memori kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan data sementara. Dan yang terakhir itu ada cache memory, penyimpanan cepat yang menjembatani kecepatan antara CPU dan RAM. Nah, kita masuk ke komponen pendukung CPU yang dimana ada terdiri dari mikroprosesor, memori utama atau RAM dan ROM, ada chipset, ada slot ekspansi. Nah, langsung saja kita masuk. Komponen-komponen ini ya bekerja secara paralel untuk menjalankan instruksi sekaligus mengatur komponen antara CPU dan perangkat lainnya. Nah, yang pertama itu mikroprosesor, merupakan otak utama yang mengandung transistor, sistem kontrol logika, dan rangkaian elektronik skala mikro. Mikroprosesor modern terus berkembang dari arsitektur 32 bit ke 64 bit. Nah, kita masuk yang kedua, memori utama atau yang biasa kita sebut RAM atau ROM. RAM bersifat volatil, sementara ROM bersifat non-volatil dan menyimpan instruksi dasar seperti BIOS. Nah, yang ketiga itu ada chipset, penghubung antara CPU dengan komponen motherboard lainnya. Nah, yang keempat itu ada slot ekspansi dan adapter, memungkinkan pemasangan kartu tambahan seperti network card, video capture card, tuner TV, dan modem untuk memperluas fungsi komputer. Nah, ini kita masuk ke perangkat input dan output. Selain komponen inti tadi, sistem komputer juga didukung oleh input dan output, di mana perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke sistem komputer agar dapat diproses. Contohnya itu ada keyboard, mouse yang biasa kita gunakan, atau pointing device, ada scanner, voice recognition device, kamera, dan barcode reader. Beberapa teknologi input modern ini memanfaatkan sensor sentuh, sidik jari, hingga pengenal wajah. Seperti scanner itu dia pakai barcode ya, jadi kita pakai jari. Nah, kalau mouse ya kita pakai jari juga. Kamera, barcode reader itu mungkin lebih ke pengenal wajah. Nah, yang kedua ada perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk visual, cetak, atau suara. Nah, itu contohnya monitor, printer, atau inkjet laser dot matrix. Ada speaker juga, plotter. Kualitas output ditentukan oleh resolusi tampilan, jenis printer, dan teknologi konversi datanya. Nah, masuk kita ke memori utama. Memori utama adalah bagian penting dari sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara atau permanen. Dalam materi PPT ini jelaskan bahwa terdapat dua jenis memori utama, yaitu RAM dan ROM yang kita sebut tadi. Nah, yang pertama itu Random Access Memory atau RAM merupakan media penyimpanan cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara ketika program dijalankan. Karakteristik RAM bersifat volatil yang saya sebut tadi. Nah, artinya informasi akan hilang ketika komputer dimatikan. Perkembangan RAM telah mengalami peningkatan dari EDORAM, SEDRAM, hingga DDR generasi terbaru seperti DDR4, DDR5 yang memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi, latensi rendah, dan konsumsi daya yang lebih efisien. Nah, yang kedua kita masuk ke read-only memory atau ROM, di mana memori permanen yang menyimpan instruksi dasar seperti firmware atau BIOS. ROM bersifat non-volatil, sehingga data tidak hilang meskipun komputer sudah dimatikan nih. Jenis-jenis ROM termasuk PROM,
EPROM dan EEPROM yang digunakan pada perangkat modern seperti laptop, microcontroller, dan sistem embedded. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai sistem komputer, dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan suatu sistem yang tersusun dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, yaitu CPU, memori utama, media penyimpanan, perangkat input, dan output. CPU berperan sebagai pusat pengolahan data dan instruksi. Memori berfungsi menyimpan data baik secara permanen atau sementara, serta media penyimpanan menjadi tempat penyimpanan data dalam jangka panjang. Selain itu, perangkat input dan output menjadi penghubung interaksi antara pengguna dan sistem komputer, sehingga seluruh proses komputasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan terarah. Pemahaman mengenai komponen sistem komputer menjadi hal penting dalam mempelajari pengembangan teknologi digital serta pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk tujuan pendidikan, pekerjaan, hingga industri modern. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.